alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ini, dan kita harus senantiasa bersyukur ketika kita masih dipilih menjadi hamba Allah yang mau dan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kesempatan dan keadaan. Pada satu ketika saya mengisi kajian ke daerah Gilingan. Di sana ada satu keadaan yang membuat saya merenung bahwasanya pentingnya kita itu bersyukur. Yang pertama, di perempatan Masjid Solikin dengan Atas itu ada orang yang berjalan menjauhi masjid buat olahraga. Kemudian artinya dari perempatan itu dia jalan ke arah Alon ke utara. Nah, kemudian dari arah utara ada orang yang berjalan ke arah selatan menuju masjid untuk sholat subuh. Nah, ketika kita mau berpikir yang melaku menjauhi masjid untuk olahraga, dia hanya dapat olahraga. Ini buat dapat ibadahnya, ya kan? Nah, adapun yang jalan dari utara ke selatan, dia dapat ibadahnya dan dapat olahraganya. Sehingga seorang muslim ketika mau berpikir sebenarnya bisa tujuan ibadah tapi sisa olahraga. Kalau dalam konteks olahraga digabungkan niatnya, artinya dengan merasa sholat subuh mulai olahraga, tanginya jam terlalu mumpung peracan aja gitu kan, nanti begitu ada tekan gini. Makanya hal-hal seperti itu bisa diusahakan. Dan begitu saya jalan terus ke arah Gilingan tadi, lewatlah di RRI, Radio Rawan Iman gitu. Nah, di situ ada ganggang. Di ganggang itu ini buatan budoi gun elek yang jenengan mereka buatan. Maksud saya ingin mengajak dengan untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ di ganggang itu ada orang-orang yang masih praktek menjual diri, bahkan kue-kue rupanya elek gitu kan. Buah regane di orang muda, ketedayunannya. Nah, mereka berdiri di situ. Ini dari sisi timur etan ada masjid pinggir jalan. Dari sisi kidulnya, selatannya, dia yang masjid, musola atau masjid untuk membuka titik. Terus dari sisi kulonnya, itu stasiun Mojo Alir sana kan masjid gedenya. Dan itu nek pasar dan subuh ada kabeh. Tapi yang tadi jual beli orang lain. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu sesuatu hal yang mahal. Makanya ketika dengan mendengar adzan dan mau ke masjid itu harus dengan sembunyi. Karena banyak orang adzan, banyak orang yang dengar adzan tapi kata orang rum, padahal jadi orang butuh gitu ya. Nah, maka keimanan itu yang harus dengan sembunyi. Karena kalau omongan dunia nanti tempat kita beda-beda. Dan Nabi mengatakan, "Dulu ilaman wa asalamualaikum malah dulu ilaman wa lihat itu ke bawah bukan ke atas untuk nikmat dunia. Tapi untuk keimanan, keislaman, maka kita diminta untuk lihat ke atas, memeriksa. Tonggoku kok rajin di masjid, kan harus membalapnya, menyalinnya. Tonggoku ini baru boleh pedus, kan harus ngejar. Gak apa-apa kalau itu berlumba-lumba. Tapi kalau untuk urusan dunia, maka tidak perlu berlumba-lumba. Nah, ada nikmat yang di bulan-bulan ini selalu kita diingatkan untuk kita syukuri bareng-bareng, yaitu apa? Nikmat kemerdekaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merdeka itu kenikmatan yang sama-sama kita miliki. Dengan
Muslim juga sama. Nah, dalam konteks itu maka bagaimana agama ini memandang kemerdekaan? Nah, nanti ada orang yang sering untuk merayap kemerdekaan ini lalu dakwahnya atau ceramahnya, sudahkah kita merdeka? Kita baca juga, kita belajar juga. Boleh nggak apa ditimbang nanti kata-kata itu benar atau enggak? Takutnya kata-kata itu malah menjadi serangan balik buat dirinya, seolah-olah mengingkari nikmat Allah. Artinya ada kondisi merdeka yang harus kita pahami kalau memang kita sudah merdeka, jangan diingkari. Nah, kita akan melihat bahwasanya yang namanya merdeka itu dalam bahasa Arab namanya al-hurriyah, merdeka. Nah, makna merdeka menurut Ibnu Qayyim yaitu al-hurriyatu al-hakikiyah, ia al-hurriyatu min rikin asyahawat wa dunub wa laysat al-hurriyah fi an taf'ala ma syi'ta. Yang namanya kemerdekaan yang hakiki itu adalah kemerdekaan dari perbudakan syahwat dan dosa, bukan bebas melakukan apa saja yang engkau mau. Nah, tapi nanti dalam kamus bahasa Arab dan seterusnya kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dari belenggu al-ubudiyah, perbudakan orang lain, perbudakan Tuhan yang lain. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kan Indonesia merdeka? Ya sudah. Buktinya kok enggak ada penjajahan. Nah, soal kemudian dalam proses kemerdekaan itu ada hal-hal yang kurang, maka disitulah yang kita perlu bicarakan. Jangan mengingkari kemerdekaan ini. Sama halnya dengan ini, ngomongnya orang kawin bakal bahagia, aku kawin 15 tahun tak bahagia. Jangan salahkan kawinnya, jadi aku sudah nikah. Cuman pertanyaannya, kenapa enggak bahagia? Nah itu dicek lagi, kenapa enggak bahagia? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seorang muslim harus mengakui bahwasanya kemerdekaan itu datang dari Allah. Allah berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min nikmatin fa minallah." Dan segala nikmat yang ada pada kalian semuanya datang dari Allah. Apapun itu, nikmat bisa subuhan, nikmat merdeka termasuk, nikmat punya pasangan dan seterusnya. Nah, kok nikmat itu dengan rasakan nikmat, nah itu PR-nya di situ. Jangan diingkari dulu nikmatnya. Nanti ada orang yang tidak mengakui betul nikmat itu, malah nanti nikmatnya hilang karena nikmat. Summa idza massakumud-dur fa ilaihi taj'arun. Dan apabila datang kepada kalian bahaya, maka hanya kepada Allah lah kalian meminta pertolongan. As-Sa'di rahimahullah berkata, semua nikmat termasuk kemerdekaan berasal dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Usahanya sebab, sedangkan pemberi hakiki adalah Allah. Makanya ketika di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pemerintah kemudian mendiri atau founding fathernya Indonesia itu kemudian mencantumkan atas rahmat Allah kita merdeka, itu sudah benar, itu sudah tepat. Karena kita harus mengakui kemerdekaan itu datang dari Allah, bukan karena kehebatan para pejuang dan seterusnya. Semua yang dilakukan oleh para pejuang itu cuma wasilah, usaha. Finalisasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pastikan itu kalau kemerdekaan itu datang dari Allah pada Quran surat Al-Imran ayat 26, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya." Katakanlah, wahai Allah, Engkaulah pemilik kekuasaan, Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Jadi kemerdekaan itu Allah yang memberikan. Dan Allah juga pastikan kalau Allah mampu mencabutnya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah mampu mencabut kekuasaan itu dari siapa saja, wa tu'izzu man tasya, dan Allah memuliakan, meninggikan siapa yang Allah kehendaki, wa tudillu man tasya, dan Allah merendahkan siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair, di tangan Engkau semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari Jumat yang lalu saya khotbah Jumat di penjara lapas kota Surakarta. Di lapas itu, di bagian depan itu, pejabat-pejabat yang masuk penjara, kepala kejaksaan Sukoharjo, terus beberapa lurah. Nah, delalah kok ada lurah saya.
Delalah lurah saya itu masih saudara sama bapak saya, ya otomatis masih saudara saya, tidak Mbah Buyut gitu. Nah, kalau si Pire saya kenalkan, ini masih saudara sama saya. Nah, DE sebagai pesakitan di dalam penjara, dia nggak kemudian mengatakan, oh dia saya masih saudara, enggak. Tapi malah dia mengatakan, niki warga saya, toko lurah, terus di penjara, berarti kan jabatan lurah itu diplorot jadi itu. Nejek Romlino, jadi lebih senang disebut lurah timbang dulur. Padahal saya lebih membahasakan yang lebih baik yaitu dulur bukan lurah. Kan lurah itu saya karena kenapa bukan menjadi terdakwa itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia nih, tidak ikhlas kalau kemudian jabatannya hilang. Padahal tadi isu mantasa atau tinggi mantasa, Allah itu mampu taruh seseorang itu tinggi, juga mampu taruh seseorang itu rendah. Sehingga ketika konteksnya kemerdekaan, maka seorang muslim wajib bersyukur atas nikmat itu. Allah berfirman, "Fadhkuru ala Allah wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin." Ingat-ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu menjadi orang yang merusak nikmat Allah. Sehingga nanti dalam ayat yang lain, Ibrahim ayat 7, wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukuri tak tambah nikmatku, kalau kamu kufuri adabku siap menantimu yang sangat pedih adabnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengkabarkan adanya sebuah negeri yang merdeka, kemudian Allah cabut kemerdekaannya dalam Quran surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Dan Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dulu itu aman tentram. Merdeka itu hakikatnya aman tentram. Buatan merdeka itu kalau kemudian banyak kekacauan, terus susah pangan, itu buatan merdeka. Dengan buka lagi sejarah-sejarah itu, zaman Londo, saat ini pun kata video, gambar zaman dulu. Itu bahkan nih, orang-orang perempuan Sunda pada zaman itu, niku perut usah ke atas, niku buatan yang tutup buatan yang ngelambi ini. Ada tengok ke cara benar mungkin wah malah nyenengnya ngomong itu. Dari sisi kemakmuran satu negeri itu menunjukkan negeri itu negeri susah, untuk digombal secuek era semuanya. Dan kemudian nek orang-orang tua kita dulu cerita mungkin ya kesehatan sepuh-sepuh itu kadang makan itu sehari sekali, dan itu pun juga biasa adanya. Kadang harus ikut orang untuk cuma dikasih makan. Nek rasanya ini kan konangan angel larang ini kan. Noleh makan moh jaluke ayam kriuk, jaluke nopo dengan panganan-panganan yang racetoh gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aminatan mutmainnatan ya'ti hadisbuha rawatan min kulli makan. Kami berikan rezeki yang sangat melimpah dari segala penjuru. Itu negeri yang merdeka. Zaman dulu Indonesia yang ngatur kopinya yang bawa Belanda. Saat ini Indonesia yang ngatur kopinya yang miliki Indonesia. Makanya seorang muslim harus paham kalau kita itu benar-benar merdeka. Soal dalam proses penjagaan negeri ini ada kekurangannya, itu hal lain yang harus kita bahas. Jangan sampai kita ingkari kemerdekaan itu. Dulu itu orang pengen ngombe kopi, gak boleh, gak bisa sama Londo, karena kopinya yang baik itu diambil Londo. Mereka ini minum apa teman? Kopi luwak. Ten kebun kopi itu yang ten luwak sehingga ini nyolong kopi. Luwak ini pun nelek. Nah, teleknya ini pusing dikelompoknya kali wong Indonesia dienggo ngopi. Ning mboten telek langsung cemplunge gelas duduk ngoten mboten. Dan terus telek luwak sing enten kopine niku dikumbahrin, gitu. Nah, terus kopine sing kontresik niku dipeme. Bar dipeme terus disangrai, terus dideblok terus jadi kopi. Delalah Allah itu maha luar biasa, maha bijaksana. Delalah koyo rebone kopi luwak atau rasanya kopi luwak lebih enak dibanding kopi biasa. Jadi orang-orang yang pada waktu itu unjuk kopi luwak itu gimana gue ini lebih enak dibanding kain. Nek Londo mikir ya gila nih kan gitu. Nah
Seiring berjalannya waktu, hari ini yang rondo-rondo nah, yang malah mengimpor kopi luwak dari Indonesia. Karena luwak itu kata-katanya kan di Indonesia. Dan itu menjadi kopi termahal di dunia awalnya. Nah, saat ini yang kopi termahal di dunia bukan luwak, tapi namanya apa? Ivory. Ngerti? Entahnya apa? Ivory itu apa? Kopi toko telek gajah. Jadi gajah dipakani kopi, mungkin gajahnya telek. Ya kok terus luwak nih ngagek dijupuk kopi ini, nah, terus disangrai. Ini kopi Ivory ini luwih lanang meneh. Dan Solo Baru Ivory apa? Tempat karaokean, karo mendem. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka dalam kondisi aman dan baik dan damai, kami beri rezeki dari mana-mana saja. Fakat binan umillah mengingkari itu. Makanya saya katakan jangan sampai nih dengan membenarkan narasi orang kalau Indonesia belum merdeka. Salah, sudah merdeka jelas. London itu saya gitu kan. Nah, fakat binan umillah. Mereka mengingkari nikmat Allah. Fa'adza wa Allah libasal ju' wal khauf. Lalu Allah liputi lagi dengan tutupan apa? Rasa lapar dan takut. Nah, dan ini benar merdeka itu kelupaan kali pergi. Boleh gawean nyanyi sobakan yang masjid benar saged. Bimakan yasnaun atas perbuatan mereka. Asal berkata Allah mencabut keamanan dan kesejahteraan dari negeri karena mereka kufur nikmat. Dan inilah yang menyebabkan suatu negeri itu hancur. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana cara mensyukurinya? Yang pertama dengan hati. Ibnu Qayyim berkata, "Syukru yakunu bil qalbi iqraran wa mahabbatan." Syukur itu harus dilakukan dengan hati. Yang pertama berupa pengakuan dan kecintaan. Kita akui Allah itu yang memberikan kemerdekaan dan kita cintai kemerdekaan di negeri ini. Nah, itu penting itu. Soal kemudian negeri ini tadi masih banyak PR, kita bahas PR-nya apa, solusinya apa. Jangan diingkari kalau negeri itu sudah merdeka. Dan kemudian berikutnya adalah kita ucapkan dengan lisan wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Nah ini saya sebut-sebut, saya jelaskan kalau kita sudah merdeka, jangan diingkari. Nah, kemudian dengan perbuatan Allah berfirman pada Quran surah Saba ayat 13, "I'malu ala Daud syukra." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur. Ini menunjukkan bentuk syukur seseorang itu diminta untuk beramal. Nah, nanti amalnya apa? Nah, ini penting nih. Kabeh mau tentang penting gue Mas. Nggih kok, kalau nek penting mau ngomong. Nah, amal yang terbaik yaitu adalah Allah sebutkan pada Quran surat An-Nur ayat 55 itu mengatakan Allah berjanji. Nek sudah Allah berjanji, tinggal jenengan kersa netepi janji niku ana mboten. Umpami enten anak dijanjeni Pak Engling kowe nek ranking 1 engko tak tupoke nek iki anak SD sepeda federal anyar sing anyar dhewe milio dhewe sak karepmu tak tupoke niku nek anak cerdas dia akan belajar. Tapi nek anak ra cerdas nek anak ra genah pegang sinau malah ancem pake kok tupoke aku boleh Pak Leo Pak. Itu anak cetok. Nah, maka kita cek kita ini hamba yang cerdas atau tidak. Allah sudah punya janji. Artinya dengan kersa Allah menepati janji karena Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka tugas jenengan adalah mewujudkan apa yang Allah minta agar Allah menepati janji. Contoh, gitu. Jangan nanti jadi orang gak cerdas, pengen dikai janjinya Allah tapi tidak mau menetapi apa yang Allah minta dari perjanjian itu. Apa janji Allah? Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Allah menginginkan ada kondisi di mana orang-orang yang beriman di antara kalian. Artinya syaratnya Allah janji ini kepada siapa? Orang beriman. Nah, orang beriman ini landasannya apa? Tidak boleh melakukan kesyirikan. Dalilnya apa? Nah, ini penting. Dalilnya apa?
Quran surat Al-Bayyinah Allah mengatakan apa? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahli kitab wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik. Ini orang kafir. Ulaika finari jahannam khalidina fiha, mereka adalah para penghuni neraka jahanam kekal di dalamnya. Kemudian apa? Ulaika hum sarul bariyah, mereka ini adalah makhluk yang paling jelek. Ayat berikutnya innalladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal sholih. Berarti orang beriman bukan orang kafir, bukan orang musyrik, dan bukan orang munafik. Tiga ini. Nah, Allah punya janji walladzina wa'adallahu alladzina amanu, Allah punya janji buat orang yang beriman wa amilus sholihat. Nah, amilus sholihat ini apa? Yaitu orang yang beramal di atas sunnah, amalnya sesuai dengan sunnah. Nek sholat yang mengikuti sunnah, puasa mengikuti sunnah, nek nikah ya pakai sunnah. Kalau ini ditekoi dengan pulau nek enten nikahan itu ndak ada pakai sajen, dek pojokan omah, dhuwur gendeng, dek ngene-ngene. Ngoten niku hukume napa? Niku musyrik niku. Niate napa niku? Niate niku musyrik niku. Makanya Bapak Ibu dalam hati Allah berjanji ketika dengan beriman tidak dicampuri kesyirikan dan beramal sholih di atas sunnah. Apa? La yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan membuat kita semua ini menjadi orang-orang yang berkuasa di muka bumi alias merdeka. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah pernah memberikan kekuasaan itu pada orang-orang yang lalu. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan meneguhkan agama mereka yang telah diridhoi Allah untuk mereka. Artinya jangan beragama tidak akan ada yang menghalangi. Tenang, ajeng kudungan boten enten sing mengi. Dulu Turki waktu dipegang oleh Kemal Atatürk, nah itu perempuannya diminta untuk mencopot jilbab. Anda tidak boleh pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Turki gitu. Dan macam-macam. Nah itu sebuah kondisi di mana tidak merdeka dalam beribadah. Nah, Indonesia sudah merdeka, kita jilbaban nggak apa-apa, maksudnya yang perempuan, dan yang laki-laki nggak boleh itu. Nah kemudian dilanjutkan lagi, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan akan kami ganti rasa takutmu dengan keamanan, dengan syarat ya budunani la yusrikuna bi syai'an, kamu hanya menyembah aku saja dan tidak menyekutukan aku dengan apapun atau siapapun. Sehingga ketika jenengan ngersake janji kalau jenengan sebagai bangsa, kita sebagai bangsa akan dimenangkan atas bangsa-bangsa yang lain, syaratnya Indonesia ini harus bertauhid yang benar, harus beriman yang benar, harus tegak di atas sunnah yang benar. Wa man kafara ba'da dzalika, barang siapa yang kufur setelah itu, fa'ulaika humul fasiqun, itulah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, hada wa'dun minallahi rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaj'ala ummatahu khulafa'al. Ini ayat ini adalah janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah akan menjadikan umatnya para penguasa di muka bumi dengan syarat ya budunani la yusrikuna bi syai'an, hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nek orang kafir memilih agamanya itu pilihan dia, tapi nek orang Islam berbuat kesirikan itu PR kita. Bedakan. Nek anak wong liya mendem itu tanggung jawab bapake, mboke. Tapi nek anak kita yang mendem itu jenengan yang harus beramar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan. Makanya dalam konteks ini yang budunan yang yusrikuna bi syai'an itu kalau bisa seluruh warga Indonesia nek bisa. Tapi nek gak bisa paling dolen wong Islam ini dulu jangan berbuat kesyirikan. Karena dia sudah berikrar fashhad bi annani minal muslimin, persaksikan aku ini orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah menjadi orang yang Islam. Tapi justru malah Islamnya cuma lisan, perbuatannya beda. Ngomongnya nyembah Gusti Allah tok. Arep dodolannya tidak boleh pesugihan. Kalau
boleh bujui dadak nganggo pelet, anyel karo wong dadak nyantet nang sapi turuti, arep kerja dadi security dadak boleh jimat gitu. Maka hal-hal yang seperti ini yang harus kemudian kita evaluasi lagi. Jangan sampai kemudian kita sebagai orang Islam justru berbuat kesirikan. Nah, sirik itu akan menghancurkan negeri ini. Allah berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman. Ayat ini ketika turun, sahabat itu protes, "Ya Rasul, sinten di antara kami ini yang tidak berbuat dolim?" Kami ini orang-orang yang melakukan kedzaliman, dolim ke anak, ke istri, ke tetangga, saudara. Kita semua orang yang pernah berbuat dolim atau bahkan masih berbuat dolim. Salah satu contoh perbuatan dolim yang mungkin pernah saya sampaikan di sini, nopo kata Nabi, "Matlul ghani dulmun." Ngutang pas butuh ngomongannya halus, pasti takbir pasare raukur. Duit-duit pegangnya utang itu dolim. Nah, maka sahabat itu protes, "Ya Rasul, kalau syaratnya adalah orang yang tidak pernah berbuat kedoliman, dan siapa di antara kami yang tidak berbuat kedoliman? Kami semua ini pernah melakukan kedoliman atau bahkan masih berbuat kedoliman." Kata Nabi, "Apakah kamu tidak mendengar perkataan Luqman kepada anaknya ketika dia berkata, 'Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim.'" Wahai anakku, jangan pernah berbuat kesyirikan kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Wih lo maksudnya. Nah, dari situ kemudian sahabat itu, "Oh niku insya Allah kita akan menjaga." Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, "Aku tidak akan khawatir kalau orang Arab nyembah lagi ilah selain Allah, karena gak mungkin. Yang aku takutkan dari orang Arab adalah ketika dunia sudah dibuka, lalu mereka ke dunia." Itu bahasa kira-kira modern. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang Arab itu insya Allah modernnya dengan kesirikan koyo biyen, patung-patung percon itu modernnya. Nah, dan Riki yang dari Indonesia itu yang dijogo polisi tentara biasanya apa? Kayak rabang, toko emas. Nah, dan Riko yang dijogo tentara apa? Kuburan. Kenapa kok dijogo tentara? Orang diparani, menungso ya jahil, diminta-minta di kuburan. Memperhatikan beda kelasnya itu di situ. Bahkan di Mekah itu lah, anggaran hotel itu bawahnya itu enten reservoir itu tampungan banyu. Jadi banyunya itu buat sakit atau jenengan nyubles di rumah atau banyu. Oh niku satu kabeh. Jadi nekaknya mobil tangki, jadi kalau banyunya lagi dinggu. Tapi yang mboten elok banyu. Tentu kalau jenengan yang gawa tugelan, wit pohon itu jenengan tancap ke. Kurang nanti jam, paling tengah jam atau 15 menit itu garing mati. Tapi jenengan mau nyari buah apa aja di sana ada. Bahkan beberapa buah itu jenengan buatan bakal nemu dari Indonesia. Makanya yang namanya Mekah itu benar-benar disebut oleh Nabi Ibrahim, "Allahumma ja'al hadza baladan aminan mutmainan warzuq ahlahu minas samarati warzuqna wa banina anak budal asnam." Ya Allah, jadikan negeri ini, Mekah ini sebagai negeri yang aman dan damai, dan berilah karunia penduduknya buah-buahan yang beraneka ragam. Saat ini kedadai. Makanya terlihat yang toko emas, swalaya, bahkan ada Ustaz cerita niku mobil diparkir, urip kontaknya ten niku Bali ya kesehatan. Nah, ten Indonesia mobil diparkirnya dikunci, mending setangnya ditinggal di bawah kabeh, Pak. Mungkin tinggal di cepet banget. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memperhatikan pentingnya menjaga tauhid. Ketika tauhid itu dijaga, maka negeri ini yang menjaga, yang mengurus itu Allah. Pemerintah wajib menyediakan alutsista, tentara dan seterusnya. Ya, kita sebagai warga membantu pemerintah dengan menjaga negeri ini dari sisi bertauhid kepada Allah. Jangan sampai ada kesirikan di rumah kita. Jangan sampai ada kesirikan di kampung kita. Itu dulu aja. Nah, nanti ini menular, harapannya di kabupaten kita, kemudian di provinsi kita, di kota kita.
Dan kula niku paling sedih niku nek pas niku lho, ngarep kebul. Wangi banget sangat ya. Kula mengisi pengajian di satu tempat balik itu macet kan gitu. Karena putih-putih ditutup dalannya kan lewat keraton. Tur niku macet banget. Di situ saya ngulus dodong sampai nikahi rumah delok kebul. Dan banyak kaum muslimin yang di situ. Itu PR. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini PR buat kita semua untuk memperbaiki. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Intinya, negeri ini adalah negeri yang sudah merdeka dan kita wajib menjaganya, dan bentuk penjagaan yang terbaik adalah kita meluruskan diri kita di atas akidah yang baik dan benar, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan dari majelis ilmu. Dan ilmu yang terbaik adalah disampaikan tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kajian ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahu wa anta fihi, wa ma kana Allahu mu'adzibahu wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mungkin mengadab mereka sementara engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka minta ampun. Di sini ada dua syarat. Negeri ini akan tetap merdeka selama di tengah-tengah kita. Berdasarkan ayat ini ada Nabi Muhammad. Jadi nek wong sufi seneng diangkat boten atau berarti Nabi Muhammad ada di tengah kita. Boten, tidak seperti itu. Maksudnya apa? Nabi Muhammad niku sudah wafat. Jasadnya ada di kuburan, enggak kemana-mana. Ruhnya juga enggak kemana-mana, enggak terbang ke majelis mana-mana. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ayat ini adalah ketika panjenengan meniti sunnah Nabi SAW, mengikuti apa yang beliau bawa, risalah beliau, wabil khusus bertauhid, dan kemudian sunnah-sunnah beliau dengan amalkan, dan dengan kita semua dan orang-orang yang selalu bertobat minta ampun kepada Allah, maka tiga hal ini ketika ada di negeri ini yang diwakili dengan warganya, yang mungkin salah sebagiannya adalah kita, insya Allah, maka negeri ini akan tetap diberi kemerdekaan. Nah, soal kemudian kemerdekaannya sudah maksimal apa enggak, maka di situ kita harus evaluasi. Evaluasinya apa? Allah berfirman lagi, "Walau amanu ahlul qura la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu ya'malun." Walau amanu ahlul qura wattaqau. Kalau sekiranya penduduk satu negeri ini beriman dan bertakwa. Nah, beriman itu berarti bertauhid, tidak berbuat kesyirikan. Bertakwa itu berarti mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka akan kami berkah, bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, di situ disebutkan keberkahan. Berkah itu buat ziyadatul khair, dikei nikmat tapi manfaatnya banyak. Dan kalau kita ngomongkan Indonesia itu kurang nikmat Allah. Tapi tinggal pertanyaannya, berkah apa tidak kan gitu. Minyak itu di perut bumi ada, di lautan ada, di daratan ada, di atas bumi di enten, komplit minyak itu sak pirang-pirang, gas di enten, emas di kata. Nek ten Arab nemu emas ten Sungai Efrat, nah Indonesia itu terpundi-pundi emas sak pirang-pirang, ning Bogor enten, tambah NTB enten, Papua enten, Kalimantan enten, hampir di semua pulau di Indonesia itu enten tambang emas. Permoto enten, mutiara kathah, liwak kathah, nah disebutin kabeh kurang. Tapi kok masih ada orang susah dan seterusnya, bahkan koruptor banyak. Nah, di situ berarti pertanyaannya berkah atau enggaknya. Kalau tidak berkah, maka ditarik ke depan, berarti ada kondisi kurang iman, ada kondisi kurang takwa. Ini PR ini. Nah, kurang iman ya berarti kan jangan mau jujur, jangan cek. Kampung ini jangan orang mau buat saja, jangan orang dukun praktek. Dukun bayi sama dukun pijat tidak apa-apa, tapi dukun yang anak-anak itu loh. Sampai kemarin juga yang ibu-ibu itu pada pulau pengajian rampung, pulau lagi nonton-nonton ukur rapi, pulau ini dalam pulau ini. Memang anak ibu ngedai, tak mau nanya, ibu saya itu sudah nikah tapi nikah siri, sah nggak nikah siri saya? Dan saya nikah sinten? Saya nikah ke ustaz. Lah ustaznya itu bapak jenengan, Pak jenengan, apa Pak jenengan? Yang buatan sedanten, berarti nikah dengan rasa atau bu.
Dan aku ustad ini, aku ustad Raceto berarti. Mesti jenengan dijawab duit nggih, tapi ora 3 juta lah yo kuwi sing digoleki duit kuwi. Kayak jenengan terus nikah pirang tahun? 5 tahun. Nah, 5 tahun itu nggak ngepeng jenengan itu berhubungan suami istri peng piro, peng 1000 jenengan itu zina peng 1000. Itu meh berbes lah malah. Makanya saya sampaikan Bu, jenengan itu kalau kemudian bertanya sama orang yang benar. Saya tak beda, itu mesti jenenge Sugiharto, saat praktek ngono wae. Kok ongkone 3 juta, kereprumu aku, regane 3 juta. Nggih leres lho, enggak tenan lho. Wong cek wong ora cetha ngendi dipasang iklan menikahkan Islam, siap menikah ulang, nikah apa. Bahkan jenengan nek wong pasangan digoleki lho. Jadi all-out orang pemain bola itu dia siap jadi no back, jadi striker, jadi kiper, jadi gelandangan dia siap. Makanya BPP dengan Allah nih, terus sama hal seperti itu, kita evaluasi lagi kampung kita, negeri kita, keluarga kita, adakah kesirikan, kekufuran yang ada di rumah-rumah kita perbaiki, kita singkirkan, jangan sampai Allah mencabut kemerdekaan itu dalam penyebabnya itu kita, alhamdulillah. Harusnya sebaliknya Allah mempertahankan kemerdekaan ini karena masih ada sebagian kaum muslimin di negeri ini, wabil khusus panjenengan yang ada di kampung ini yang menjaga keislaman istiqomah di atas tauhid dan di atas sunnah. Wabillahi mengatakan kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi.